Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam bincang sehati. Ya pemirsa, paru-paru merupakan organ dalam yang sangat penting bagi kehidupan dan juga kesehatan manusia. Kalau orang mengalami gangguan kesehatan pada paru-parunya, salah satunya pasti akan terganggu sistem pernapasannya. Ini menjadi sangat penting dan krusial gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 yang memang mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan paru. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara menjaga kesehatan paru? Nah kalau kita ngomongin tentang cara menjaga kesehatan paru, salah satunya adalah dengan melakukan pola hidup yang sehat dan salah satunya adalah olahraga. Lalu apa saja olahraga yang bisa untuk kesehatan dari paru-paru kita? Kita akan bahas terlebih dahulu ya. Kita lihat yang pertama. Renang. Nah, renang ini katanya bisa meningkatkan volume darah seperti itu ya pemirsa, sehingga lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan otot serta lebih efisien dalam pelepasan karbon dioksida. Jadi kalau Anda ingin memiliki paru-paru yang sehat, Anda bisa melakukan renang gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan renang ini biasanya kita ambil napas dulu. Masuk dalam air. Nah, ini juga menjadi latihan untuk pernapasan kita yang juga bisa melatih kesehatan dari paru-paru kita. Jadi, kalau Anda ingin memiliki paru-paru yang sehat, coba deh Anda melakukan renang. Tapi kalau masa pandemi gini gitu ya, kalau kita ngomongin renang, kalau bisa jangan campur dulu gitu ya sama yang lain. Ya, untungnya kalau Anda punya kolam renang sendiri di rumah itu jauh lebih baik. Tapi kalau semisal harus menggunakan kolam renang umum, pastikan bahwa kolam renangnya ini sudah steril dan bersih gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jalan kaki. Nah, ini adalah the simplest and the cheapest gitu ya. Olahraga paling murah dan paling mudah yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan paru-paru Anda. Jadi kalau Anda sekarang kayaknya pandemi nggak bisa olahraga yang macam-macam, ya udah ambil yang murah, ambil yang paling simple juga, jalan kaki mungkin di sekitar rumah aja atau di sekitar halaman kompleks gitu ya. Ini bagus untuk kesehatan paru-paru Anda yang juga pastinya berhubungan erat dengan pandemi, nggak bisa kemana-mana. Nah, sekitar rumah aja itu bagus gitu ya. Jadi kalau Anda beranggapan bahwasanya olahraga mahal dan lain sebagainya, enggak ya. Anda bisa jalan kaki dan ini bisa menyehatkan paru-paru Anda. Oke, kita lanjut olahraga yang ketiga pemirsa. Yoga. Nah, siapa yang sekarang sedang aktif melakukan yoga, pasti banyak dari Anda yang sekarang ini lagi intens banget gitu ya untuk melakukan yoga, karena mungkin salah satunya kita nggak bisa ke gym karena gym belum buka. Nah, salah satu olahraga yang bisa kita lakukan di rumah adalah yoga. Ini sekitar 15 sampai 30 menit yoga pernapasan setiap hari. Kabarnya ini bisa membuat kesehatan paru-paru kita jauh lebih baik ya. Apalagi kalau masa pandemi, kita belum bisa kemana-mana, cukup di rumah aja kita melakukan yoga pernapasan dan ini sangat bermanfaat baik untuk kesehatan paru-paru kita. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya. Bersepeda. Nah, bersepeda ini juga lagi happening nih pemirsa ya, di mana-mana gitu ya. Ini orang lagi berolahraga sepeda seperti itu. Nah, kalau Anda berpikir bahwasanya olahraga sepeda hanya untuk for fun aja gitu ya, untuk senang-senang aja, tapi sebenarnya ya betul sih masuk ke olahraga rekreasi gitu ya. Tapi kan akhirnya juga bersepeda ini kalau ditilik dari sisi kesehatannya ternyata juga baik untuk sistem pernapasan kita yang juga baik untuk kesehatan paru-paru kita. Oke, setelah sepeda yang terakhir adalah Tai Chi. Nah, gini ya, Tai Chi. Nah, ternyata olahraga yang satu ini mungkin belum banyak dari kita gitu ya yang melakukan Tai Chi, tapi ternyata Tai Chi ini baik sekali juga untuk kesehatan paru-paru kita. Jadi kalau Anda ingin memiliki paru-paru yang jauh lebih sehat, Anda bisa melakukan Tai Chi. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan paru-paru dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada 5 olahraga yang katanya baik untuk kesehatan paru-paru kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi para pemirsa sekalian.
Oke, Dok, kita ketemu lagi, Dok. Setelah hampir agak lama kita nggak ngobrol ya, Dok ya, kita ketemu lagi. Dok, hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang baik untuk kesehatan paru kita gitu ya, Dok ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 kan memang menyerang sistem pernapasan kita ya. Mau nggak mau kalau kita ngomongin tentang sistem pernapasan, pasti ya kita ngomongin tentang paru kita seperti itu. Nah, kita akan bahas satu-satu beberapa olahraga yang kabarnya baik untuk kesehatan paru kita. Kita lihat yang pertama adalah renang. Nah, gimana nih, Dok? Kalau renang kan memang kita harus nahan napas gitu, Dok ya. Nah, masuk ke air baru kita berenang seperti itu. Kan nggak mungkin kita napas keluar masuk inhale exhale selama di dalam air ya, Dok ya. Kita bukan ikan gitu kan. Nah, gimana nih, Dok? Renang dengan sistem kesehatan paru kita, Dok. Jadi izinkan saya sebelum kita bicarakan per jenis olahraga, pada prinsipnya olahraga untuk melatih paru-paru kita atau olahraga untuk kesehatan ya pada umumnya itu harus melibatkan olahraga yang bersifat aerobik. Artinya intensitasnya ringan, gerakan berulang-ulang, waktu melakukannya panjang. Ya, di antaranya adalah renang. Dengan demikian renang yang dimaksud oleh Mas Raden dan tepat untuk melatih kesehatan dan kebugaran dari paru-paru adalah yang bersifat pelan, yang bersifat ringan. Jadi bukan seperti olahraga renang untuk pertandingan. Ya, karena kalau pertandingan itu terlalu memaksa sehingga bukan tujuan kesehatannya tapi tujuan dari prestasi yang akan dicapai. Dengan demikian memang benar olahraga renang itu baik untuk kesehatan paru-paru, namun harus dilakukan dengan intensitas yang ringan. Terlebih lagi bagi para penyintas dari COVID, tentunya ada penurunan dari fungsi paru-parunya. Nah, inilah yang harus dilakukan step by step, tahap demi tahap, sehingga kita mendapatkan nilai kesehatannya, peningkatannya lebih baik, bukan mendapatkan masalah dari situ. Ya, jadi kuncinya adalah harus dilakukan secara perlahan, tingkatkan pelan-pelan, sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan pada saat ini. Ya, kira-kira gitu, Mas. Oke, perlahan-lahan dan sesuaikan dengan kapabilitas kita gitu ya, Dok ya. Tapi, Dok, gini, sebelum kita membahas beberapa olahraga yang lain gitu, Dok. Apakah selalu, kalau kita ngomongin paru-paru kan ini sistem pernapasan kita ya, Dok ya. Nah, kalau renang ini menjadi olahraga pertama yang kita bahas kan memang ada sesi di mana kita menahan napas kita ketika berenang gitu, Dok. Nah, apakah olahraga yang berhubungan dengan sistem kesehatan paru-paru kita ini adalah olahraga yang juga berhubungan dengan seperti menahan napas atau ada olah napas atau sebenarnya ada juga olahraga yang lain yang nanti akan kita bahas yang sebenarnya nggak ada hubungan banget gitu ya dengan sistem menahan napas atau olah napas kita, tapi juga ada hubungannya dengan kesehatan paru kita, Dok. Ya, yang pertama adalah kalau kita itu berolahraga, maka kita akan menggerakkan otot-otot kita. Otot kita itu harus ditunjang oleh jantung kita untuk dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya, terutama kepada otot-otot dan organ tubuh atau anggota tubuh yang akan digerakkan. Nah, tentunya darah itu bukan kosong. Darah itu harus mengandung oksigen yang cukup. Untuk melakukan pembakaran seperti itu, oksigennya harus diambil tentunya dari paru-paru. Jadi secara tidak langsung itu akan terkait satu dengan yang lain. Dan kita lihat juga nantinya seperti menahan napas tadi. Dengan menahan napas, kita menarik napas, menahan, itu kita tuh mengembangkan paru-paru kita. Ya, kita tahu untuk para penyintas dari COVID itu terjadi fibrosis, terjadi kekakuan. Nah, di sini coba kita dibuka dengan gerakan-gerakan menahan napas, menarik napas dalam, menahan, kemudian melepaskan pelan-pelan. Itu adalah bagian daripada exercise yang hanya tidak terlihat kasat mata seperti pada saat kita melatih otot-otot di tubuh kita. Kira-kira begitu, Mas. Oke ya, memang ada hubungannya dengan menahan napas kita karena memang sistem pernapasan kita dengan paru-paru gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut olahraga yang kedua, Dok. Jalan kaki. Nah, ini kan paling mudah, paling murah, dan ternyata ada efeknya untuk kesehatan paru kita. Gimana nih, Dok? Nah, ini favorit saya memang jalan kaki ya, karena saya mendalami tentang jalan kaki karena apa?
ini bisa kita tawarkan pada seluruh lapisan masyarakat, mau yang dewasa, mau yang muda, bahkan balita, ya bisa kita ajak jalan, termasuk lansia. Nah, dalam hal ini yang terkait dengan latihan dari paru-paru adalah gerakan aerobiknya tadi. Gerakan berulang-ulang, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Intensitasnya ringan, jalan kaki, nggak ada yang kecepatannya 50 km dan sebagainya. Nah, inilah yang akan, seperti tadi saya katakan, melatih otot, otot akan memaksa jantung memompakan darah ke bagian tubuh tersebut dan akan menarik oksigen dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita tingkatkan, jadi kemampuan aerobiknya untuk menjadi lebih baik. Kira-kira begitu, Mas. Oke dok, ini sangat luar biasa ya. Ini kalau gitu kita sama kali ya dok ya, punya olahraga favoritnya jalan kaki. Paling murah dan paling mudah gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut, selanjutnya adalah yoga. Gimana nih dok? Nah, tentunya kalau yoga itu pasti para pemirsa akan menanyakan nilai aerobiknya di mana gitu ya. Dan kita tahu memang benar bahwa yoga itu minim sekali dengan nilai aerobiknya. Namun jangan ragu bagi para pecinta yoga. Dengan melakukan yoga, kita dapat melakukan peregangan. Kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang akan memaksa otot-otot interkostal, yaitu otot-otot yang berada di antara sela iga itu untuk dipaksa dibuka. Misalnya gerakan warrior. Ya, gerakan warrior adalah gerakan-gerakan yang dapat memaksa tubuh kita untuk menggerakkan sesuai dengan kemampuannya, ditambah lebih sedikit lagi, lebih sehingga akan menjadi lebih teregang. Dan ini juga pada dasarnya akan melatih otot tersebut untuk mendapatkan aliran darah lebih banyak dari jantung dan paru-paru. Jadi nilainya sama, ya. Hanya akan lebih baik lagi bila mana yoga kita tambahkan dengan olahraga aerobik lainnya. Misalnya seperti tadi yang kita katakan olahraga jalan cepat. Oke ya, jadi jangan ragu untuk melakukan yoga karena juga ada efek baiknya nih pemirsa untuk kesehatan paru kita gitu ya. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya dok adalah, nah ini dok happening banget ya, sampai ada undang-undangnya segala sekarang ya, sudah ada jalurnya khusus gitu dok. Karena lumayan happening dan trending juga nih, viral gitu ya dok ya, yang penting kita harus taat peraturan gitu ya. Bersepeda gimana nih dok? Ya, bersepeda juga salah satu jenis latihan olahraga yang bersifat aerobik. Namun seperti tadi renang, ya, bila mana hal ini dipaksakan, misalnya dalam bentuk race, dalam bentuk lomba, kita tidak melatih aerobiknya lagi. Ya, kita melatih diri kita untuk memenangkan, dan untuk memenangkan sesuatu kita memaksa. Nah, hati-hati bagi para penyintas COVID, karena paru-paru Anda itu sebelumnya mengalami gangguan. Dan bila mana dipaksakan, karena misalnya saya tidak mau harus mengikuti, karena saya mengikuti grup bersepeda ini, mereka sudah di depan, saya malu dong kalau di belakang, saya memaksakan tadi. Nah, hal inilah yang berpotensi untuk meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan. Jadi harus dengan pelan, misalnya keliling kompleks saja. Jadi nggak perlu sampai harus di jalan yang mengikuti undang-undang tadi. Gitu, ya. Tapi kalau mau dilakukan, sesuaikan dengan tingkat kemampuan. Misalnya, saya sudah biasa dokter, oke, nggak apa-apa. Namun bagi yang masih pemula, itu tentunya harus dilakukan secara bertahap seperti pembicaraan kita di awal tadi. Terima kasih. Ya, saya juga pernah, beberapa kali ya dok ya, membaca bagaimana kemudian ada pesepeda-pesepeda dan rata-rata usianya lansia ini kemudian jatuh drop, kolaps dan akhirnya meninggal gara-gara kehabisan napas mungkin ya dok ya, apalagi ketika naik sepedanya pas lagi ditanjakan seperti itu ya. Kalau bisa tadi seperti dokter Michael bilang, harus sesuai dengan kapasitas yang kita bisa gitu ya, kan kita bisa mengukur dari kita sendiri. Kalau bisa sebelum olahraga konsultasi dulu sama dokter Michael gitu ya. Oke dok, terakhir dok, Tai Chi. Nah gimana nih dok? Nah, oke.
Tai Chi dengan yoga. Tapi jelas Tai Chi adalah olahraga untuk pernapasan. Gerakannya itu banyak, pelan sekali, dan seakan-akan ada anak-anak muda mengatakan gerakan kayak begitu katanya olahraga. Jangan salah. Dengan gerakan tadi, seperti yang saya simpulkan di muka, bahwa gerakannya berulang-ulang, waktu melakukannya panjang, ya, nggak ada Tai Chi dilakukan 10 menit saja, nggak ada. Tai Chi itu biasa setengah jam atau lebih, ya. Nah, itu secara kontinu akan membuat sendi-sendi bergerak, kemudian otot-otot itu akan bergerak dan tergang juga, ya. Jadi melatih otot pernapasan. Jelas-jelas dia menarik napas, membuang melalui mulut, dan sebagainya. Jadi tetap mempunyai manfaat bagi peningkatan kesehatan paru-paru kita. Ya. Dan ini adalah salah satu yang kita anjurkan bagi para senior tadi. Jadi kalau Tai Chi-nya itu dalam bentuk pertandingan, tentunya itu lain. Ya. Itu tujuannya adalah untuk prestasi. Tapi kalau Tai Chi untuk kesehatan, saya yakin baik untuk kesehatan paru-paru. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Michael sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita sehat-sehat terus. Masa pandemi harus menjaga kesehatan paru, salah satunya dengan beberapa olahraga yang sudah disampaikan oleh Dr. Michael tadi ya. Terima kasih Dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Dr. Michael. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, bagaimana cara menjaga kesehatan paru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara menjaga kesehatan paru kita apalagi di masa pandemi yang memang erat dan krusial sekali kalau kita berbicara tentang sistem pernapasan yang ujung-ujungnya kita juga pasti ngomongin kesehatan paru kita. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sandri Pramahdi SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Medika BSD. Selamat pagi Dr. Sandri, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Selamat pagi pemirsa DA TV. Oke, sehat terus ya Dok ya? Alhamdulillah sehat, kita harus selalu sehat nih. Insya Allah, amin, sehat terus ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas kesehatan paru. Ini kan penting banget nih Dok ya, tidak hanya di pandemi aja sih Dok, tapi kalau di pandemi kan memang menjadi sangat krusial sekali ya, bagaimana kemudian orang sampai butuh ventilator untuk membantu pernapasan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang paru nih Dok, sebenarnya kerja dari paru di dalam tubuh kita ini seperti apa sih Dok? Baik, terima kasih Mas Raden. Baik pemirsa DAI TV yang saya hormati, jadi fungsi utama dari paru itu adalah bernafas. Nah, tentu kita bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak punya paru atau paru kita terganggu. Ya, bisa bernapas ya Dok? Jadi fungsi bernafas itu secara umum bisa kita artikan dengan mengambil oksigen di udara bebas, kemudian kita udara bebas yang masuk dengan ada oksigen tadi akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian paru-paru ini akan distribusikan ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam sel, dan sel ini akan membuat tubuh kita bekerja, dan hasil pembakaran sel atau kita sebut dengan metabolisme ini akan membuang udara yang kotor atau kita sebut dengan karbon dioksida, kembali lagi dia ke dalam peredaran darah, kemudian dari peredaran darah dia masuk lagi ke paru-paru, kemudian dia keluar. Jadi mekanisme kerja dari paru-paru itu lebih ke arah fungsi pernafasan. Memang ada beberapa lagi sih sebenarnya fungsi paru, tapi yang memang sangat menonjol adalah fungsi bernapas. Ya. Mungkin begitu. Oke, bernapas ya. Ya, kita sebagai manusia kan ya pasti harus bernapas ya Dok ya. Kalau kita nggak bernapas ya bukan manusia lagi namanya, seperti itu ya Dok ya. Nah, kalau konteksnya selama pandemi COVID-19 nih Dok, karena memang
ya menyerang paru kita, terutama dalam sistem pernapasan kita yang mungkin akhirnya juga bisa berujung pada komplikasi yang lainnya. Tapi sebenarnya dengan penerapan yang di awalnya kan 3M, terus kemudian lanjut lagi sekarang kan jadi 5M gitu ya dok ya. Nah selain menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sebenarnya ada nggak sih dok cara yang lain juga supaya kesehatan paru kita ini tetap terjaga, terutama kalau kita ngomongnya di masa pandemi COVID-19 yang memang kita was-was banget nih dok sama sistem pernapasan sama paru-paru kita gitu dok. Baik, terima kasih Mas Raden. Jadi pertanyaan ini sebenarnya memang pertanyaan yang memang sudah beberapa kali dilontarkan oleh masyarakat awam, terutama memang mengenai paru, karena paru hubungannya dengan COVID ini sangat erat. Ya, seperti kita tahu bahwa gejala dari COVID ini sendiri, kalau dia sudah terjadi gejala yang sedang, apalagi sudah berat, itu hampir selalu melibatkan paru. Nah, itu diperlukan kondisi yang lebih sehat dari paru. Nah, bagaimana dengan paru kita agar tetap sehat di masa pandemi? Nah, yang pertama tentu ini juga mesti kita pahami bahwa kita tahu bahwa ada zat yang sangat buruk untuk paru, yaitu zat yang ada di dalam rokok. Ya, jadi saya menyarankan secara benar bahwa upayakan bahwa merokok itu tidak dilakukan lagi pada saat pandemi ini, atau paling tidak itu seminimal mungkin dilakukan kalau harus dilakukan, tapi ini biasanya kita tidak lakukan. Kemudian yang kedua adalah hindari polusi, karena polusi udara ini sangat berpotensi untuk merusak kesehatan paru, akan terjadi iritasi di dalam saluran napas. Hal yang lain mungkin kita harus melakukan kebersihan, harus kita jaga ya. Kebersihan ini kebersihan kita sehari-hari, terutama kita di rumah. Karena kebersihan yang baik di rumah ini akan membuat kondisi paru-paru kita menjadi lebih baik. Karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh adalah menjadi oksigen yang paling baik. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya adalah olahraga. Untuk olahraga ini juga harus kita pilih adalah olahraga-olahraga yang tetap menyesuaikan dengan prokes ini. Atau 3M atau 5M itu harus kita lakukan. Nah yang selanjutnya mungkin ini yang juga penting dan masuk di dalam sebenarnya prokes adalah cuci tangan ya. Cuci tangan ini juga harus kita lakukan. Yang ke-6 itu sebenarnya dimasuk tadi ke pembicara sebelumnya Dr. Michael ya, jadi kita harus latih pernafasan kita. Nah, itu latih pernafasan itu tadi ada disebut dengan yoga atau tai chi, itu juga bisa dilakukan karena itu adalah suatu metode untuk melatih pernafasan kita. Kemudian, nah yang selanjutnya yang nomor 7 ini juga penting adalah kita harus paham bahwa pemerintah lagi gencar-gencarnya nih melakukan vaksin. Yes. Jadi vaksinasi juga harus dilakukan pada mereka yang memang sudah bisa dilakukan vaksinasi. Itu dengan kriteria yang sesuai ya. Kemudian, nah yang akhir ini juga yang penting adalah kita mesti memperhatikan asupan makanan. Karena asupan makanan ini akan pengaruh ke gizi kita dan itu akan membuat kesehatan paru kita tentu akan menjadi lebih optimal. Jadi mungkin itu ada beberapa, ada 8 kurang lebih yang saya kemukakan mengenai bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan paru pada masa pandemi ini. Karena hal itu sangat membantu kita dalam menjaga supaya kondisi kita tetap fit dalam masa pandemi. Gitu Mas Raden. Oke, Dokter Sandri, ini penjelasannya sangat detail sekali ya, sampai beberapa contohnya sudah dikemukakan gitu, sangat luar biasa Dokter Sandri. Dok, nah kalau tadi kan dokter sempat menyebut juga bagaimana kemudian orang yang pernah terinfeksi COVID-19 gitu ya, atau punya riwayat gitu, pernah positif dan akhirnya sekarang sudah negatif gitu. Pertanyaannya adalah kalau untuk yang OTG atau ringan mungkin tidak terlalu berdampak ya dok ya, tapi kalau berdampak mungkin juga ada, nanti bisa dokter jelaskan. Tapi untuk yang khususnya atau yang kesedang ke berat gitu dok, sebenarnya ketika mereka sudah terinfeksi COVID-19 apalagi di statusnya di sedang ke berat gitu ya dok ya, apalagi pernah pakai ventilator dan lain sebagainya dan alhamdulillahnya sembuh, sudah negatif, ini sebenarnya ada efek nggak sih dok yang maksudnya tertinggal di paru mereka sehingga pasca COVID ini mereka tetap harus menjaga kesehatan terutama parunya supaya tidak rekurensi, tidak terinfeksi lagi dan kesehatan parunya bisa dalam hal long term ini menjadi sehat terus gitu dok? Baik, ini juga pertanyaan baik karena memang dalam masa sudah 1 tahun kita menghadapi masa pandemi di Indonesia ini, kita ketahui sudah banyak juga pasien-pasien yang sembuh sekarang ya.
Nah, yang sembuh ini tentu kita harapkan untuk tidak terjadi dampak yang serius di parunya walaupun dia sudah sembuh. Nah, ini kita harus menjaga kondisi paru kita lebih baik. Yang utama sebenarnya pola hidup sehat kita harus perhatikan. Pola hidup sehat banyak ya, terutama yang paling dasar adalah kita harus bisa melakukan menyeimbangkan antara kita istirahat, kita bekerja, kemudian kita berolahraga, serta asupan makanan. Intinya kita harus bersih. Dan jangan lupa pada mereka yang terkena COVID pada kondisi yang sedang dan berat, itu beberapa di antaranya, dan survei kita mengatakan bahwa bisa saja ini terjadi lebih dari 50% ya. Mereka yang sedang dan berat dan sudah sembuh, itu bisa terjadi gejala-gejala ikutan atau sering kita dengar sebagai long COVID. Nah, ini kondisi ini adalah di mana paru itu menjadi lebih sensitif. Dia lebih cepat terjadi batuk, ya, kadang-kadang merasa lendirnya banyak di tenggorokan. Secara umum juga bisa terjadi mereka merasa lebih cepat lelah, ya. Nah, ini masih kondisi-kondisi yang kita anggap sebagai kondisi pemulihan. Nah, pada sebagian kecil ini mereka mempunyai masalah walaupun sudah sembuh. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Misalnya mereka menjadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebelum mereka kena COVID. Memang ini tidak terlalu banyak yang seperti ini, dan biasanya itu menyerang pada mereka yang sudah sembuh, tapi pada saat dia terkena COVID-nya berat, yaitu dia menjadi sering sesak nafas. Mudah-mudahan kasus seperti ini bisa kita tangani dengan kita bisa melakukan deteksi lebih awal untuk masalah-masalah COVID. Oke. Mungkin itu Mas Raden. Oke, kalau Dokter Sandri tadi kan menyebut kasusnya hanya sebagian kecil gitu ya Dok ya. Berarti kan ada faktor risiko atau pemicu yang akhirnya terjadi pada satu kelompok kecil ini sendiri Dok. Maksudnya apa yang menjadi faktor risiko sehingga akhirnya kelompok kecil ini mereka mengalami demikian? Yang pertama tentu adalah masalah usia. Jadi pada mereka yang usia tua atau kita sebut dengan lansia, risiko untuk terkena dampak setelah COVID itu lebih besar. Yang kedua, mereka yang mempunyai faktor-faktor komorbid yang tidak terkontrol. Seperti kita ketahui ada beberapa faktor komorbid. Saya sebut diantaranya adalah misalnya mereka yang menderita penyakit diabetes mellitus, ya, kemudian hipertensi, kemudian kelainan jantung, kemudian penyakit-penyakit autoimun yang mungkin ada di dia. Kemudian juga penyakit-penyakit paru seperti dia pernah kena sakit TB, TBC maksudnya. Kemudian dia juga pernah kena asma atau penyakit bronkitis kronis, itu kemungkinan dia bisa terjadi gejala ikutan pasca kena infeksi COVID ini memang lebih tinggi dibandingkan mereka yang usia muda serta tidak mempunyai faktor-faktor komorbid. Nah, yang terakhir mungkin ini masalah genetik dong, Mas Raden. Ya, jadi genetik itu memang individual. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami. Memang ada beberapa kasus di mana kita mendapatkan di rumah sakit mereka-mereka yang juga usia relatif muda itu bisa saja 1-2 ya, tapi tidak banyak. Ini terkena COVID dengan kondisi yang berat. Ini kita tidak bisa prediksi dari mana penyebabnya, tapi memang kasus ini ada. Gitu Mas Raden. Karena kita lihat bagaimana COVID ini menjadi penyakit 1000 wajah gitu ya Dok ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti gejalanya bisa berbeda setiap orang. Proses recovery-nya juga, treatment, tindakan, dan lain sebagainya. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi membahasnya di segmen selanjutnya. Bagaimana kemudian cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru kita gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara menjaga kesehatan paru kita supaya tetap sehat. Apalagi kalau kita mungkin ya, kita tinggal di daerah yang lumayan polusinya sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau kita tinggal di Jakarta, bagaimana kemudian
asap knalpot kendaraan, industri, dan lain sebagainya yang memang kita harus benar-benar tidak pandemi pun kita harus menjaga kesehatan paru kita, apalagi di masa pandemi tambah-tambah lagi gitu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Sandri Pramahdi SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Medika BSD. Kita lanjut lagi, Dr. Sandri. Dok, tadi kan di segmen sebelumnya dokter sempat menyebut gitu ya, bagaimana kemudian kebiasaan merokok ini menjadi sangat tidak baik untuk kesehatan paru kita. Sebenarnya sih tidak hanya untuk kesehatan paru ya dok ya, untuk kesehatan dompet juga nggak bagus ya dok ya. Gitu. Nah kalau kita berbicara tentang merokok dok, ini kan ya ini sebagai edukasi juga nih dok, kan kita juga perlu tahu gitu ya. Alhamdulillah saya nggak ngerokok dok, tapi kan mungkin di lingkungan sekitar saya ada orang-orang yang merokok. Nah kalau kaitannya dengan perokok pasif dok, kita harus konfirmasi dulu nih ke dokter. Sebenarnya betul ya dok ya, kalau apakah betul gitu perokok pasif ini statusnya bisa lebih berbahaya gitu, lebih berisiko, lebih rentan terhadap kesehatan parunya atau seperti apa? Tapi bukan berarti yang perokok aktif juga aman ya dok ya, ada juga pasti risikonya. Gimana nih dok? Baik, terima kasih. Nah, ini memang sudah sangat tren ini. Kita banyak mendengar di masyarakat bahwa, waduh, mendingan saya merokok saja deh kalau pernah merokok pasif, saya juga sakit paru-paru yang lebih berat gitu ya. Nah, baik, kita harus menyimpulkan ini secara hati-hati. Jadi kalimat bahwa merokok pasif ini lebih buruk dari merokok aktif tentu banyak faktor. Yang pertama memang adalah berapa lama dia terkena asap rokok itu. Kalau asap rokok ini terkena memang lama, tentu dampaknya ke orang yang merokok pasif tentu juga besar ya. Yang kedua, lagi-lagi ini masalah kerentanan dia sendiri. Jadi faktor genetik dia, ini mudah nggak dia terkena kondisi yang tidak baik di paru-parunya. Yang ketiga, kita juga mesti paham bahwa faktor umur juga itu juga pengaruh. Nah, pertanyaannya menjadi menarik. Bagaimana bisa ini terjadi pada orang yang merokok pasif itu lebih mudah atau lebih merusak kesehatannya dibandingkan orang merokok aktif? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pada merokok pasif kita akan mendapatkan asap itu lebih banyak. Pertama karena kita mendapatkan asap dari rokok yang dihisap oleh perokok tersebut. Jadi perokok yang ada di sebelah kita, dia merokok, asapnya yang keluar dari pembakaran rokok yang di depan itu akan terhirup langsung ke kita. Dan jangan lupa bahwa asap rokok itu tidak langsung bisa keluar di kita, tapi itu bisa bertahan di ruangan. Jadi ruangan-ruangan tertutup seperti misalnya ruangan yang penuh dengan AC dan sempit, atau di dalam mobil misalnya, itu udara yang mengandung asap rokok ini akan ada di sekeliling kita dan itu bisa bertahan 2-3 jam. Nah, yang kedua, dia akan terkena asap rokok dari hembusan nafas si perokok itu juga. Jadi si perokok ini menghisap, nah si perokok ini dia menghisap, kebanyakan orang merokok sekarang ini dengan filter sehingga dia ada penyaring. Nah, tapi dia mengeluarkan asap rokok yang dari mulut si perokok ini sudah bercampur dengan karbon dioksida dia. Jadi selain dari rokoknya dikeluarkan asapnya, karbon dioksida dari yang bersangkutan juga keluar. Akibatnya tentu itu akan membuat si perokok pasif tadi itu menjadi seperti 2 kali lipat terkena. Jadi pertama dari pembakaran dari rokok yang di depan, kemudian dari hembusan nafas si perokok ini. Tapi tentu perlu hati-hati bahwa berapa lama kita terkena perokok pasif, nah tentu itu akan jadi pengaruh ya. Kalau kita terkenanya cuma 1 kali, 2 kali mungkin tidak akan terlalu bermakna. Tapi seandainya kita setiap hari, misalnya rekan kerja kita di kantor itu perokok dan dia tidak mau keluar kalau saat merokok, selalu di ruangan itu. Nah itu memang cukup berbahaya karena setiap hari kita tersentuh oleh rokok yang dia hisap ini. Itu Mas Raden. Oke, kalau nggak mau keluarin bareng-bareng aja ya dok ya. Karena bahaya untuk kesehatan kita ya. Kalau nggak mau gotong aja ya dok ya, keluar ruangan gitu ya. Oke, dok sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati. Kita bacakan dulu ya dok ya, dari @ramdan_72. Saya pengendara sepeda motor dok.
biasa menempuh perjalanan dari rumah ke kantor kurang lebih 2 jam. Wow, lumayan lama juga ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan paru saya? Nah, gimana nih dok? Motor 2 jam, kesehatan paru. Silakan dok. Baik, baik. Terima kasih. Jadi Mas Ramdan ya. Ya. Jadi begini Mas Ramdan, dengan kita memakai motor, tentu potensi kita akan terkena polusi udara itu akan cukup besar bila kita tidak melakukan penjagaan secara maksimal. Artinya tentu kita paham sebagai pengendara motor kita harus pakai masker juga, pakai helm yang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Kemudian sebisa mungkin memakai jaket yang lebih ketat di badan supaya tidak langsung ada udara yang masuk ke kita. Nah, menjaganya adalah ya kalau memang ini memang harus kita lakukan setiap hari 2 jam ya karena mungkin tempat kerja kita jauh dari rumah. Nah, itu mau tidak mau kita harus imbangi dengan melakukan pola hidup sehat lain supaya apa yang kita lakukan tadi yang dalam tanda kutip ada risiko kita bisa terkena polusi yang cukup besar itu bisa lebih kita netralisir. Misalnya kita harus melakukan tidur yang cukup 6-8 jam misalnya ya. Kemudian kita harus sempatkan selalu olahraga dengan intensitas yang cukup dan waktu yang juga cukup. Yang ketiga ya tentu asupan makanan kita harus jaga. Jadi selain penjagaan di diri kita dengan penjagaan memakai jaket yang cukup, kemudian memakai helm yang bagus, kemudian pakai masker tentu ya karena ini zaman lagi pandemi ya. Sebelum pandemi pun juga kalau saya tidak salah pengendara motor diharapkan memang memakai masker juga. Nah kalau itu dilakukan secara kontinu dan memang diharuskan ya mungkin itu udah hal yang memang kita tidak bisa hindari, tapi kita harus bisa berbuat lain supaya kita bisa menyeimbangkan apa yang kita lakukan dalam risiko menjadi ternetralisir atau menjadi berkurang risikonya dengan kita melakukan pola hidup lain. Mungkin begitu Mas Radha. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ramdan tadi ya dan semoga sehat-sehat terus dan tetap berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa pakai masker. Oke dok, ini ada DM lagi dok. Ini rame kayaknya hari ini dok ya. Ini dari @lirabudi. Dok, usia saya 34 tahun. Dari kecil saya kalau di rumah menggunakan AC sampai 18 derajat. Wih, lumayan dingin ya. Selama ini saya merasa normal aja. Tapi apakah ini baik untuk paru saya? Nah, ini ada dok orang-orang yang sangat ketergantungan sama AC gitu. Ini dari kecil 18 derajat, sekarang usianya sudah 34 tahun. Gimana efeknya ke paru nih dok? Baik, terima kasih. Ini dengan siapa tadi maaf? Lira Budi, sepertinya perempuan ini dok, ya Mbak Lira kayaknya. Mbak Lira Budi, jadi pemakaian AC tentu sah-sah saja ya, karena memang kita terutama di kota besar, terutama yang memang iklimnya tropis tentu kurang nyaman bila tidak ada AC di sekeliling kita. Tapi kita harus pahami bahwa pemakaian AC yang terus-menerus juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita harus bisa menikmati matahari secara bebas. Jadi ada waktu di mana kita harus membuka jendela lebar-lebar agar sinar matahari masuk. Memang tidak ada waktu yang dikatakan oleh ahli tepat berapa lama AC maksimal dipasang di dalam rumah yang aman. Tapi secara umum memang AC biasanya kita hanya memakai pada saat kita di ruangan yang memang dalam tanda kutip agak tertutup, kemudian di saat cuaca memang lagi panas serta malam hari. Tapi di luar waktu itu sebaiknya kita bisa tetap berinteraksi dengan sinar matahari karena itu adalah yang paling sehat. Jadi penyeimbangan ini harus kita lakukan. Nah, bagaimana tentang kondisi AC dengan kedinginan-kedinginan tertentu? Nah, ini ada memang penyakit-penyakit paru yang sangat rentan dengan udara yang lebih dingin. Misalnya mereka yang menderita asma atau mereka yang punya kecenderungan alergi di paru, ini juga mereka memang biasanya tidak kuat dengan AC-AC yang terlalu dingin. Jadi diperlukan penyeimbangan. Mungkin tidak bisa 18 derajat, tapi lebih ditinggikan, misalnya 22 atau bahkan 24. Jadi yang kita kena itu angin yang sepoi-sepoi saja dari AC. Yang penting agak nyaman.
Nah, itu kita mesti paham. Jadi ada beberapa faktor juga bahwa AC tidak selalu tepat kita gunakan pada kondisi-kondisi paru kita yang memang rentan. Mungkin begitu kira-kira. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lira ya. Harus seimbang gitu ya, AC dalam ya, air conditioner sama AC di luar, angin sepoi-sepoi gitu ya dok ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lira. Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas makanan-makanan apa saja. Tadi kan dokter sempat menyebut nih makanan yang baik juga untuk kesehatan paru kita seperti apa. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Sandri Pramahdi SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Medika BSD. Dok, segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa makanan yang tadi disebut oleh dokter ya. Sebenarnya di luar pandemi pun kita harus menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi kita bisa menjaga kesehatan paru kita. Makanan yang pertama untuk menjaga kesehatan paru adalah brokoli. Gimana nih dok? Baik. Terima kasih Mas Raden. Jadi memang brokoli ini sangat baik untuk paru ya, karena di dalam brokoli ini ada namanya zat yang namanya sulfoxenamid ya. Itu bisa dari penelitian ini membantu untuk mencegah ya, tapi membantu ya, sekali lagi bukan mengobati, membantu mencegah terjadinya kanker serta gangguan penyakit paru yang kronik. Jadi brokoli aman kita makan dan baik untuk kesehatan paru. Tapi mengenai jumlah, kemudian berapa lamanya, mungkin ini harus secara khusus kita perhatikan juga faktor-faktor lain ya, seperti misalnya berat badan, kemudian usia, yaitu perhatikan berapa banyak sih brokoli yang harus kita makan. Nah, tapi yang penting bahwa pemakaian makan brokoli itu adalah suatu hal yang baik untuk kesehatan paru. Oke ya, enak dan sehat gitu ya brokoli ya. Siap, selanjutnya kunyit dok. Ini kunyit gimana nih dok? Kunyit, kita ketahui kunyit juga suatu hal yang baik untuk kesehatan paru karena dia bersifat sebagai antioksidan ya. Antioksidan ini kita tahu sangat berguna, juga hampir sama dengan tadi brokoli karena hampir semua buah-buahan ini punya manfaat untuk antioksidan. Antioksidan kita tahu menjaga supaya tubuh kita lebih tahan terhadap sel-sel kanker. Jadi hal itu harus kita lakukan secara kontinu, secara baik, tapi tentu porsinya juga kita harus hitung ya. Kalau porsinya ini cukup, nah itu akan bermanfaat. Tapi kalau hanya dimakan cuma 1 kali 2 kali, mungkin manfaatnya juga kurang ya. Nah, itu harus diperbincangkan juga dengan ahli gizi. Karena perjuangan, karena kunyit ini juga kelihatannya juga agak rentan buat lambung ya, kalau mereka yang mengkonsumsi dia mungkin itu ya. Oke dok, kita lanjut, selanjutnya adalah tomat. Nah, gimana dok, tomat? Ya, tomat sebenarnya juga ini bagus karena tomat fungsinya juga hampir sama. Untuk mereka-mereka yang ini lebih spesifik nih karena dikatakan untuk mereka yang perokok itu bisa sedikit mengurangi dampak dari terkena efek buruk dari rokok. Jadi sifatnya seperti kayak ada detox sedikit nih dari tomat. Nah, apakah ini berapa banyaknya? Sekali lagi ini memang harus dipastikan oleh bidang gizi karena buah-buah ini semuanya, hampir semua buah-buah yang ada di kita ini bermanfaat yang cukup baik untuk kesehatan, termasuk kesehatan paru. Nah, khusus untuk tomat ini dikatakan lebih spesifik dia bisa menghilangkan detox yang ada di paru, tapi tentunya dengan kondisi yang harus disesuaikan karena mungkin dampaknya itu adalah membantu. Oke. Berarti bukan excuses juga ya dok ya, kemudian ngerokok nggak apa-apa, habis itu makan tomat gitu. Bukan begitu juga ya dok ya. Oke. Iya, benar-benar. Ya. Oke dok, labu dok, bagaimana dengan labu ini dok? Efek dari labu ini agak mirip ya, karena dia juga punya efek antioksidan dan sulfonamidnya juga agak tinggi. Jadi lebih ke arah memang keganasan atau kanker paru ya.
fungsinya juga baik, dan itu memang labu. Nggak tahu kita kita di kota besar ini kayaknya konsumsi labu agak jarang ya. Jarang Kalau tomat dong. ini gampang ya. Labu ini agak jarang. Saya juga udah nggak tahu kalau memang ibu-ibu yang memang sering ke pasar ya. Tapi kalau saya melihat memang ini agak jarang. Tapi memang fungsinya baik ya. Fungsinya baik karena lebih ke arah antioksidan dan dia punya zat yang hampir mirip dengan brokoli. Kalau dulu mungkin pas lagi puasa, pas lagi mau buka puasa bisa itu kolak labu gitu ya dok ya. Ya, tapi sekarang kayaknya agak jarang ya. Oke dok, terakhir dok, bawang putih gimana nih dok? Untuk bawang putih ini ada zat yang namanya fluvaroid ya. Ini zat ini bisa untuk merangsang terbentuknya namanya glutatoin atau zat yang berguna untuk mendetoksi racun di dalam tubuh termasuk di paru-paru. Nah sekali lagi untuk senyawa ini tentu dengan pemakaian secara rutin dan terus-menerus itu akan membantu. Pemakaian bawang putih yang kita tahu bawang putih juga hampir selalu tidak telat dari makanan kita sehari-hari. Kita selalu makan berhubungan dengan bawang putih dan rasa-rasanya kalau kita mencukupkan konsumsi ini pun dampaknya cukup baik ya. Itu gampang kita dapat kalau bawang putih sih setiap hari ya kalau konsumsi ya. Oke, apalagi, gitu Mas Raden. Oke, apalagi kalau ibu kita atau istri kita lagi masak ada bawang putihnya ini kan terasanya kalau bahasa orang Sunda mah meniris pisan gitu. Jadi enak banget gitulah ya. Oke, baik terima kasih Dr. Sandri Pramahdi SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Medika BSD sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan terus semoga paru kita sehat terus ya dok ya. Dan semoga pandemi ini segera usai. Bagi Anda yang merokok, ayo hentikan rokok, apalagi yang punya anak bayi, anak-anak di rumah, pertimbangkan masa depan anak-anak Anda gitu ya. Terima kasih dokter, saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Medika BSD. Selamat pagi Dokter Sandri. Ya, terima kasih Mas Raden. Baik, selamat pagi. Pagi juga dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.